proses, karena dia nggak sebentar. Proses untuk menerima dan proses untuk mengampuni sih. Entah mengampuni mantan pasangan kita atau mengampuni diri sendiri. Oke, jadi itu ambil menurut saya. Menurut Fanny penting nggak sih move itu, dan apa sih manfaat dari move on? Menurut aku pribadi ya, move on itu penting sih. Dan kenapa penting? Karena ibaratkan tuh kalau kita move on, ketika kita melaju ke depan itu kayak ada batu yang kita bawa terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya kita jalan, walaupun kita udah berusaha melaju ke depan, tapi kita nggak deal dengan diri sendiri, nggak mengampuni orang lain, dalam hal ini pasangan kita ya, mantan pasangan kita dan diri sendiri, itu rasanya ketika kita jalan ke depan itu berat sih. Dan salah satu manfaatnya itu tadi, ketika kita sudah move on, kita mau jalan ke depan itu kayak semuanya udah lega, udah nggak dibuat semuanya, nggak ada yang dibawa-bawa, dan udah kayak jalan lebih ringan. Oke, jadi jalannya lebih ringan untuk menuju masa depan gitu ya, nggak ada beban yang harus dibawa gitu ya. Oke, ada lagi nggak selain ringan, lega gitu? Apalagi ya, poin pentingnya itu sih, hal lainnya adalah itu membuat diri kita semakin menyadari bahwa nggak ada orang yang sempurna, dan semakin kayak sadar bahwa kita tuh nggak bisa mengharapkan orang lain tuh memperlakukan kita dengan apa yang kita standarkan ekspektasi kita. Jadi kayak ketika udah move on tuh kayak semakin sadar bahwa ketika besok mau punya pasangan, kita nggak perlu ekspektasi itu sesuai dengan maunya kita. Kita sadar bahwa orang lain tuh dibentuk dengan caranya sendiri. Jadi ketika punya pasangan kita jadi lebih lebih memahami ya, lebih menerima orang lain, dan benar-benar jadi plong aja gitu. Jadi ketika punya mantan itu nggak ada terbawa bayang, ketika punya pacar yang baru itu nggak ada bayang-bayangan yang lain. Walaupun aku punya pacar ya sampai saat ini, tapi bukan berarti aku belum move on, karena aku move on itu bukan ditentukan atau distandarkan dengan kita punya yang baru, Bukan dengan status ya guys. Jadi sekali lagi kalau dia masih jomblo bukan berarti dia belum move on. Dan begitu juga ya, menurutku orang yang sudah punya pacar pun belum tentu dia tuh sudah move on sama pacar yang sebelumnya. Oh iya, benar-benar. Jadi move on tuh bukan karena status ya nih ya. Iya betul. Oke, nah aku pengen penasaran nih sama Fanny ini. Aku tahu juga bagaimana perjuangan dia untuk move on, dan that's not easy guys. Boleh nggak sih diceritain apa yang kamu lakukan sehingga sampai sekarang kamu berproses menjadi Fanny yang sekarang dan sudah move on, betul? Sudah. 100% move on. Kalau ada 1000 deh. Oke, kalau ada 1000% dia udah move on. Nah, apa sih yang dilakukan Fanny sehingga bisa move on, dan sekarang lebih aneh ya aku lihat Fanny kalau dibandingkan yang sebelumnya itu jauh jadi pribadi yang luar biasa dan jauh menjadi pribadi yang soal Fanny. Oke, sebelumnya ya, siap-siapnya. Sebelumnya bener sih kata Ani, kayak dia tuh kayak salah satu orang yang tahu gimana survive-nya aku dengan diriku sendiri ya gitu ya. Karena menurut aku move on itu bukan masalah kita dengan masa lalu atau dengan mantan ya, karena mantan tuh gak salah apa-apa gitu, tapi gimana sih kita dengan diri kita sendiri. Jadi ketika aku cerita ini itu aku nggak akan mengatakan bahwa yang salah itu adalah mantanku atau apa, enggak, tapi bagaimana proses aku dengan diriku sendiri ya, proses aku dengan diriku sendiri. Jadi stepnya sih yang pertama, ketika aku mulai belajar untuk move on itu menerima bahwa oke, hubungan ini emang gak bisa dilanjutin lagi, dan menerima bahwa mantanku mungkin bukanlah orang yang terbaik dan diberikan oleh Tuhan untuk aku gitu. Jadi deal dengan itu sih. Jadi berusaha memahami atau berusaha menerima apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup aku sih. Jadi aku percaya, jadi percayanya tuh lebih kepada bahwa akan ada yang lebih baik gitu. Dan ini gampang sih diomonginnya, tapi ketika dijalannya tuh nggak mudah gitu, karena pada waktu itu aku yakin banget dia yang terbaik, masalahnya itu. Jadi ketika aku di satu sisi aku meyakini bahwa dia yang terbaik, tapi realnya adalah aku nggak lagi sama dia. Nah itu sih, proses itu yang membuat aku harus mengajar diriku sendiri, kayak menjentikan diriku sendiri, kesadaranku bahwa Fanny, please dia nggak yang terbaik. Jadi stop untuk memikirkan kayak gimana ya kalau ada dia mungkin aku sekarang gini, gimana kalau ada dia mungkin sekarang aku gitu. Jadi berhenti untuk memikirkan itu sih yang pertama. Jadi udah cukup gitu, titik, sekarang dia nggak sama kamu, jadi nggak usah mikir-mikir kayaknya kalau ada dia aku tuh bakal gini. Apalagi kalau misalnya lagi capek ya, aku coba aja kalau ada dia pasti aku bisa cerita sama dia. Atau misalnya lagi bete gitu, coba kalau ada orang yang mungkin masih care sama kita, mungkin aku sekarang ada yang ngajakin jalan-jalan, ada yang menghibur aku. Itu sih yang pertama, terima dulu. Dan nggak meratapi nasib ya, aduh aku jelas banget sih jomblo ngenes, nggak ada yang ngajak jalan, nggak meratapi diri sendiri gitu ya. Benar sih. Jadi ada apa lagi?
Terus yang kedua itu mencari hal lain yang memang lebih membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Dalam hal ini mungkin kalau teman-teman agamanya mungkin kalau Islam ya berarti lebih kayak sholatnya lebih banyak, lebih ditekunin gitu. Kalau misalnya yang agama lain pun gitu, jadi lebih mencari kepada sumber kedamaian yang memang hakikatnya yang sejati yang nggak kita dapatkan dari orang lain. Jadi pada waktu itu sebenarnya itu yang pertama sih, jadi aku mulai menyadari bahwa Fani please sudah masuk ke yang lain, karena aku mencoba mendekatkan diri dengan Tuhan yang memang membawa kedamaian ya, bukan orang lain gitu. Jadi mulai kayak rajin, lebih taat lagi baca Alkitab, dan itu setiap malam sebelum tidur tuh worship. Jadi nggak memang kesannya jadi kayak mencari Tuhan ketika sedang sakit hati doang gitu ya, tapi justru aku tuh titik balik sih ketika aku mau move on, titik balik aku semakin dekat sama Tuhan itu di situ sih gitu. Iya, jadi lebih ke sumbernya, mencari sumber kedamaian itu. Dan mungkin sebenarnya kasih yang sempurna itu juga hanya milik Tuhan gitu. Sebaik apapun pasangan kita, kalau misalnya akan mengecewakan gitu ya, dan menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar sumbernya. Jadi nggak ada siapapun yang bisa menggantikan sumber damai di sosoknya Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Dan semakin dekat dengan Tuhan ya. Iya, pastinya. Jadi aku tuh kayak semakin sadar bahwa aku nggak bisa menaruh ekspektasiku, harapanku, topangan hidup aku itu di manusia sih. Aku jadi semakin sadar bahwa semuanya itu sementara, dan aku nggak bisa merangkul semuanya dalam waktu yang bersamaan, itu nggak bisa gitu. Karena aku nggak akan tahu apakah misalnya kalau aku udah berkeluarga, apakah hari ini atau malam ini aku bakal masih bisa sama dengan suami aku, itu aku nggak tahu sama sekali gitu. Bisa aja Tuhan bisa ambil kapanpun masing-masing dari kita. Jadi aku semakin menyadari situ kayak biasanya tadi semuanya itu nggak ada yang abadi, dan Tuhan tuh bisa ambil kapanpun. Oke, jadi kembali lagi ya ke Tuhan. Benar. Nextnya ada lagi nggak? Yang terakhir itu adalah jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Jadi kalau memang mau nangis aja gitu. Kalau memang lagi sedih ya bilang sedih. Kalau emang lagi galau ya bilang ke diri sendiri is okay galau, is okay nangis, is okay masih kadang kangen gitu ya, is okay masih kepikiran gitu. Jadi jangan kayak berusaha kayak nggak safety denial dengan diri sendiri. Jadi kayak berusaha untuk lembut dengan diri sendiri dan dengerin apa kata hati, bahwa memang kita masih kangen, kita masih rindu, kadang-kadang kita masih mau nangis kalau misalnya ingat yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa gitu. Karena aku memang ini aneh mungkin tahu ya, karena aku pernah tuh ada satu masa dimana kadang tuh masalahnya sepele doang gitu waktu itu kan, cuma gara-gara sesuatu yang nggak dicintai nggak ya, itu kayaknya nggak penting banget sih, cuma gara-gara baju kegedean, celana oh iya celana yang jelek, cuma gara-gara celana yang jelek. Karena aku mau waktu itu ngelamar kerjaan dan aku mau cari celana kain, karena kan kalau kuliah kita jarang pakai celana kain ya. Terus aku ke kosnya dia nih mau minjem celana, dan gara-gara celananya jelek di aku nangis dong guys. Terus itu kayak kalau sekarang jadi ketawa, kalau sekarang aku inget sama si Ani ya, itu rasanya kayak apaan sih, gue dulu receh banget cuma gara-gara celana kegedean bisa nangis, dan nangisnya itu bener-bener kayak nangis apaan gitu gitu sih. Jadi kayak secara nggak langsung itu jadi terpengaruh pasti di kehidupan sehari-hari ya, jadi lebih mellow. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku jangan ditahan. Jadi kalau emang mau nangis aja, mau sedih sadari bahwa emang kamu lagi sedih, dan kalau kangen ya jujur aja bilang kok emang lagi kangen. Perlu jujur ke dia nggak? Aku kangen sama kamu. Enggak perlu sih kamu. Aku sangat tidak. Apalagi kalau udah punya pacar ya, jangan ganggu hubungan orang ya. Karena misalnya mata kita udah punya pacar terus kita tiba-tiba chat dia, aku kangen kamu, please girls, jangan kayak gitu. Jadi walaupun kangen itu rasanya cerita sama temen gitu kan, kayak aku kangen sama dia gitu sih. Jadi lebih ke jujur pada diri sendiri, dan it's okay guys to it's okay not be okay ya kan. Jadi nggak apa-apa kita misalnya jangan sok kuat gitu ya, karena itu justru secara psikologis juga nggak baik seperti itu. Tapi perlu nggak sih maksudnya kita menyadari bahwa kita lagi galau, lagi sedih ke semua orang gitu? Ke semua orang sih menurut aku pribadi nggak perlu ya. Jadi cukup ke orang-orang tertentu yang memang kita percaya bahwa dia memang kayak tempat kita tahu dari awal masalahnya gitu. Karena gini sih prinsip aku, kalau misalnya nih aku udah cerita ke Ani, begitu aku cerita lagi ke 10 orang yang lainnya yang mungkin teman dekat aku, cuma itu akan kayak mengulik kesedihan lagi sih. Jadi aku kan mesti cerita lagi dari awal. Aku kayak jadi kalau misalnya lagi misalnya sebel ya sama mantan kita, jadinya sebel lagi, kalau marah jadi marah lagi, keinget lagi gitu sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi cukup ke beberapa orang yang memang kita percaya kalau kita cerita ke mereka tuh kasih penguatan sih, kan nggak harus solusi ya, bisa penguatan, bisa penghiburan atau hanya sekedar mendengarkan. Iya, karena kita kadang cuma waktu didengar ya, bukan solusi. Benar sih, kita sebenarnya tahu solusinya, tahu harus apa, dan tahu
yang baik seperti apa, tapi sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan adalah didengarkan seperti itu. Nah selain itu nih mau tanya lagi sih, perlu nggak sih meluapkan kegalauan, kesedihan di sosial media gitu? Ini tuh sebenarnya bumerangnya tuh aku nggak bilang itu salah, cuman kalau aku sendiri memutuskan untuk tidak melakukan itu di media sosial gitu. Tapi setiap orang punya keputusannya masing-masing, dan ya dimanapun media yang menurut teman-teman itu bisa membuat teman-teman lebih tenang tuh is okay sih, nggak apa-apa teman-teman lakukan. Cuma mesti dipikirin konsekuensinya gitu. Kalau misalnya itu di media sosial, berarti semakin banyak orang yang tahu kalau teman-teman itu galau, karena itu bisa jadi kayak bumerang juga. Bisa jadi nanti misalnya teman-teman udah lupa nih, nggak taunya dibahas lagi sama teman yang lain karena udah banyak yang tahu, padahal teman udah ngebahas media lagi, cuma gara-gara pernah buat status galau, akhirnya tanyain, masih galau, ini aku tuh bikin status gini-gini gitu, padahal kita udah nggak pengen bahas gitu kan. Padahal kita nggak bisa juga menyalahkan orang itu karena kita sendiri yang bikin status gitu. Cuma kalau aku sendiri memutuskan waktu itu emang nggak bikin status galau-galauan, aku misalnya gila ya gue coba lagi sendiri, gila aku jadi sepi gitu, enggak sih. Jadi lebih kepada justru aku nge-take a break dari media sosial ya waktu itu. Jadi ya nggak lama sih, cuma aku kayak benar-benar kayak diaktif akun Instagram aku dulu sama Facebook waktu itu, karena aku benar-benar mau kayak healing dengan diriku sendiri dan lebih dekat ke Tuhan. Jadi nggak ke media sosial, jadi lebih kepada curhatnya ke Tuhan sih, bukan ke media sosial. Dan teman ya, dan orang yang dipercaya. Teman, benar. Terus kalau misalnya foto-foto mantan nih kan ada tuh di sosial media, itu nggak langsung dihapus seketika itu atau gimana? Atau nggak dihapus sampai sekarang? Gimana ya? Itu juga sebenarnya tergantung proses sendiri sini. Cuma kan aku punya teman dia tuh walaupun udah punya mantan beberapa, dia tetap ada di media sosialnya dia gitu, nggak hapus, karena alasannya adalah kan itu kenang-kenangan gitu. Dan kalau emang pacarnya yang baru kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, namanya masa lalu udah masa lalu sih nggak apa-apa ya. Cuman ada beberapa yang mungkin memutuskan karena kayak merasa udahlah nggak perlu ya, udah gitu, ngapa sih diingat gitu kan. Jadi kalau aku sendiri memang memutuskannya waktu itu dihapus karena aku merasa aku belum mau cari pacar dalam waktu dekat, dan jadi kayak orang-orang, dan kebetulan juga mungkin aku merasa kasihan kalau misalnya nanti mantan aku udah punya punya pacarnya dia itu misalnya ngelihat jadi jealous. Aku lebih kayak menjaga hubungan itu sendiri supaya aku gak menyakiti hati pacarnya juga. Aku mau menjaga, jadi aku bilang aku memutuskan untuk hapus aja nih, daripada nanti ada jelas-jelasan gitu, apalagi pas dia udah punya pacar ya. Jadi seolah-olah kayak punya 2 pacar gitu, jadi mending udahlah hapus aja gitu. Emang waktu kamu putus si mantan lu langsung punya pacar? Aku nggak tahu. aku nggak tahu sih gitu, karena udah nggak tahu sih kapan exactly-nya punya pacar. Tapi yang pasti aku waktu itu memutuskan ya udahlah hapus aja, karena cepat atau lambat pasti salah satu dari kita akan move on, dan ya udah untuk saling menjaga aja sih. Mungkin sekarang udah punya pacar kan, nggak tahu juga sih, mungkin ya. Sepertinya udah guys. Nah terus gimana sih reaksi kamu ketika misalnya pasangan kamu, mantan kamu tuh udah punya orang yang baru gitu? Gimana, sedihkah atau ya it's okay, atau gimana, atau jadi benci atau gimana gitu perasaanmu? Yang pasti ya ada rasa sedih, tapi dari awal sebenarnya ketika putus tuh aku membayangkan kalau dia punya pacar tuh kayak gimana ya, apa perasaanku, gimana yang akan aku lakukan gitu. Tapi yang pasti ada rasa sedih, tapi aku mau merasakan itu sih, jadi aku nggak membiarkan diri aku untuk mendenial perasaan sedih tersebut. Tapi yang aku tahu aku sedih pada waktu itu ya. Mungkin gak sih kamu balikan sama mantan? Oh my god. Mungkin gak ya aku balikan sama mantan? Kalau aku jawab enggak, aku nggak tahu nanti ke depannya. Tapi kalau untuk saat ini secara manusiawi aku berencana enggak sih gitu, karena rasa syukur itu muncul ketika aku sudah nggak sama mantan, karena aku menjadi tahu bahwa, dan aku semakin menyadari apa mau diriku sendiri gitu. Jadi aku semakin tahu bahwa memang itu yang terbaik dari Tuhan untuk nggak sama dengan dia. Bukan dia buruk ya, tapi memang kan setiap orang ada kayak kayak klopnya gitu, mungkin yang terbaiknya masing-masing gitu. Dan sampai saat ini aku sadar bahwa dia bukan yang terbaik buat aku. Jadi nggak tahu kok di masa depan ya. Cuma kalau untuk secara manusiawi, aku yang memang masih buta akan masa depan, aku sama sekali tidak memikirkan akan balikan dengan mantan aku. Jadi jadi sebenarnya bisa ada kemungkinan kembali. Kalau dari aku sendiri enggak sama sekali, tapi aku nggak mau bilang di sini enggak tiba-tiba ntar iya kan. Aku nggak tahu, salah Tuhan, bisa jadi kita sama-sama dibentuk dulu
pisah dulu. Ada harapan itu nggak? Harapan dari aku ya nggak ada. Aku justru kayak benar-benar bersyukur aku di posisi sendiri sih, karena aku semakin lebih mengenal diriku dan aku semakin tahu apa yang aku mau dan siapa yang sebenarnya cocok buat aku gitu sih. Dan ketika aku melis itu semua, aku jadi kayak bersyukur, oke, Tuhan emang dia bukan yang terbaik buat aku sih gitu. Jadi ya mungkin Tuhan akan membentuknya, lalu aku dibentuk juga, lalu kita bersama, nggak tahu juga tapi kalau saya manusiawi 0% sih. Tapi nggak ada harapan untuk balikan ya. Oke. Jadi sebenarnya putusnya hubunganmu itu kamu bisa melihat sisi positif ya dari kejadian itu dan membuat kamu lebih mengenal diri kamu, lebih dekat sama Tuhan dan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, terbentuk gitu mentalnya ya. Yang terakhir nih aku mau tanya, apa sih pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang masih berjuang untuk bisa move on? Pesannya sih yang pertama, harus cari tempat yang tepat untuk meluapkan itu semua dan mulai lagi dari nol. Dalam hal ini maksudnya mulai lagi untuk menata hidup yang baru, mulai lagi untuk menata motivasi yang baru ketika kita sendirian gitu. Tempat yang tepat itu setiap orang punya keputusannya masing-masing dan tahu yang terbaik. Cuma kalau aku sendiri merekomendasikannya adalah tempat yang tepat itu yang pertama yang pasti adalah sumber kedamaian yang sejati itu sendiri. Tuhan, kalau aku ya Tuhan Yesus Kristus ya, yang memang benar-benar kayak dia selalu mendapatkan tempat yang paling nyaman deh gitu, tempat yang paling oke untuk berkeluh kesah, untuk nangisnya, dan dia tuh bukan yang menghakimi gitu. Terus yang kedua adalah cari teman yang tepat gitu. Nggak perlu banyak, yang penting dia mau mendengarkan, tidak menghakimi dan memberikan penguatan yang positif gitu. Penting sih nyari tempat yang tepat, karena di masa galau saat kita nggak tahu kita harus bikin apa dan kita bertemu dengan tempat yang salah, itu bisa jadi lebih berabe sih, bukannya kita malah belajar, justru malah jadi makin terpuruk. Oke, jadi pilih tempat yang tepat guys. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah lakukan itu pada teman yang dipercaya, sahabat, mungkin keluarga yang bisa dipercaya. Dan perlu nggak sih ini tadi yang terakhir bilangnya perlu nggak sih kita biar cepat move on kita cari orang lain gitu, pasangan yang lain untuk mungkin kalau ada yang baru, ada orang yang perhatian yang bisa lupa gitu. Yang pertama sih aku mau bilang, lupa itu kan berarti move on ya. Sama tadi kan Ani pernah bilang, Ani udah bilang kan, bisa aja udah punya pacar tapi ternyata belum move on dari sebelumnya. Dan menurut aku itu masalah besar ya, karena ketika kita sebelum lupa nih itu sudah menjalani hubungan yang baru, itu akan membuat kita jadi nggak sehat dengan pasangan yang baru ini. Malah kasihan sih menurut aku. Kayak pelampiasan. Pelampiasan, bisa jadi ceweknya mungkin jadi nggak ngerasa happy atau cowoknya jadi nggak ngerasa nyaman, dan sebaliknya hal-hal yang membuat hubungan ini nggak bertumbuh gitu. Jadi saran aku sih, teman-teman kan kadar kegalauannya beda-beda ya, kadar kegalauannya beda-beda lah. Ada ya mungkin ada mungkin galaunya cuman kayak ya udahlah ya, memang cuma karena sepi gitu kan, nggak ada sesuatu hal yang benar-benar menyakiti gitu kan. Ada yang mungkin karena dia nggak pernah sayang sama orang, karena dia jarang pacaran, sekalinya ketemu dapet yang klop terus pisah, itu kan kegalauannya tentu beda sama yang udah sering pacaran kan. Jadi menurut aku tergantung dari kegalauan teman-teman, tapi mesti dengerin kata hati ya. Kalau emang masih belum move on, belum menerima, belum ikhlas, belum selar sama yang sebelumnya, pokoknya big no untuk ketemu dengan yang baru gimana sih ini? Jangan ya guys, kasihan pada diri sendiri, kasihan juga pada orang lain, karena kalau cuma pelampiasan kita juga nggak mau sih ya punya pasangan yang sebenarnya kita hanyalah pelampiasan gitu. Dan sekali lagi yang seperti Fanny tadi bilang, kadar kegalauan setiap orang tuh masing-masing berbeda gitu. Itu berdasarkan mungkin bagaimana kedekatan kita dengan pasangan kita, kemudian bagaimana latar belakang kepribadian kita, latar belakang lingkungan kita, itu juga berbeda. Pasti berbeda gimana orang yang sudah pacaran misal bertahun-tahun kemudian putus dibandingkan dengan orang yang pacarannya baru 3 bulan atau sebulan. Tentu nggak akan galau ya, nggak sesakit yang bertahun-tahun seperti itu. Tapi bukan berarti ketika akhirnya dia memutuskan sendiri bersama bertahun-tahun jadi belum move on ya. Tadi kan dia masih belum move on nih, berarti kan belum ada penggantinya gitu, bukan juga gitu ya guys. Pokoknya ada banyak perspektif deh ya. Jadi sudut pandang setiap orang tentang move on itu beda ya. Tadi yang diceritakan Fanny itu bagaimana pengalaman dia, dan bukan berarti bahwa masalah yang dialami itu mudah buat dia gitu. Dan cukup
dekat juga gitu dengan pasangannya. Paling lama guys dia pacaran dengan orang, udah kenal sama keluarganya, tapi akhirnya harus terpisah dan akhirnya dia bisa move on. Dan kita harus belajar bahwa pertama tadi dekatnya sama Tuhan, yang kedua adalah sharing ke orang yang kita percayai, orang dekat. Dan kalau dari Fanny nggak perlu kita galau-galauin itu di sosial media, karena nggak semua orang harus tahu bahwa kita sedang galau. Tapi tapi bukan berarti bahwa kita merasa bahwa kita baik-baik saja kepada semua orang juga, ya enggak gitu. Kita perlu dealing with ourselves, dan kita juga perlu mengungkapkan bahwa kita itu lagi galau, sakit ke orang-orang yang dekat seperti itu. Dan apa tadi yang terakhir tentang menyadari acceptance, menyadari bahwa orang yang baik pun kalau dia bukan yang terbaik ya sudah gitu. Tuhan pengen itu yang terbaik, bukan hanya yang baik saja, tapi Tuhan ingin orang-orang yang menjadi pasangan kita adalah pasangan yang terbaik. Dan yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat orang lain. Begitu juga sebaliknya. Mungkin mantannya Fanny itu baik, aku tahu dia cakep, baik, pintar dan sebagainya, tapi dia baik tapi bukan yang terbaik buat aku. Iya, dan mungkin dia terbaik untuk pasangannya siapapun ya yang nanti